Baik, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat sebuah handphone atau smartphone yang kita punya itu menjadi sebuah mouse untuk menggantikan mouse yang seperti ini. Nah, penggunaan mouse bisa kita gunakan dari smartphone dengan memakai beberapa software gratis yang disediakan, tentunya sesuai dengan platform yang kita miliki, misalnya pakai Android, BlackBerry atau iOS. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan menggunakan sebuah BlackBerry, yaitu BlackBerry Z10, dan sebuah laptop dengan sistem operasi Windows 10. Saya rasa sistem operasi yang lain seperti Windows XP, 7 dan 8 sepertinya masih mendukung untuk melakukan ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mendownload sebuah aplikasi remote keyboard itu umumnya. Tetapi kalau di Android saya tidak tahu apa namanya. Mungkin kalian bisa mencarinya di App Store atau di Google Play. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan di BlackBerry. Ada sebuah aplikasi yang sangat bagus, saya pikir. Tentunya ini mendukung untuk semua jenis BlackBerry. Maksud saya BlackBerry yang 10 ke atas ya, maksudnya dengan OS 10. Dan di sini dia bisa menggunakan untuk mengontrol setiap aplikasi. Kemudian kontrolnya bisa dari WiFi, koneksinya bisa dari WiFi atau dari Bluetooth. Dan ini juga didukung untuk sistem operasi di komputernya itu seperti Linux dan Mac. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah dengan mendownload aplikasi ini di kedua perangkat kita. Nah, nama aplikasinya adalah iOR atau All-in-One Remote. Nah, ini kita bisa cek atau bisa mendownloadnya di website mereka, yaitu aeroremote.net, yang nantinya akan ada di deskripsi video ini. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mendownload aplikasinya di handphone BlackBerry atau di handphone kalian. Kita bisa mendapatkannya gratis di Nah, di sini kita cukup mendownload dan menginstalnya. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa untuk koneksi antara handphone dengan keyboard kita harus menggunakan sebuah jaringan yang sama. Di sini saya menggunakan sebuah koneksi dari WiFi, di mana handphone dan juga komputer terkoneksi pada WiFi yang sama, sehingga itu bisa digunakan untuk koneksi mereka. Tidak untuk jangkauannya tergantung jangkauan dari WiFi-nya. Jadi tidak ada batas handphone harus dekat dengan komputer atau handphone harus dekat dengan PC. Nah, dia tergantung oleh jangkauan WiFi-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload. Oke, kita okekan saja. Nah, ada beberapa pengaturan yang harus kita lakukan di sini. Oke, setelah kita download ini, kita kembali ke laptop, karena kita akan menginstal aplikasi ini
yang versi laptopnya. Nah, yang harus dilakukan adalah dengan mendownload server dari aplikasi ini untuk laptop. Di sini kita bisa mengecek di website mereka, yaitu kita harus mendownload. Oh, rupanya dia mendukung untuk Android juga. Ternyata ini di Android ada. Nah, kita harus mendownload desktop server. Nah, di sini ada, kalau kita lihat, kalau kita pakai Windows, kita pakai Windows. Dulu yang versi Windowsnya, filenya tidak besar kok, coba beberapa MB saja. Oke, saya sudah selesai mendownload. Nah, setelah diinstal, kemudian diinstalkan. Nah, setelah diinstal, maka kita akan mendapatkan sebuah aplikasi seperti ini kan. Nah, ini adalah aplikasi server remote-nya untuk yang di komputer. Kalian bisa mendownload gratis. Nah, di sini ada pengaturan untuk IP server. IP server di sini adalah IP dari komputer itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa mengecek di wireless kita dengan membuka network. Kemudian kita cek IP komputer kita. Kalau kita menggunakan WiFi, maka di wirelessnya di sini saya adalah WiFi-nya 192.168.1.1.17. Nah, ini akan dimasukkan ke aplikasi IO remote-nya. Nah, atau biasanya dia auto deteksi sebenarnya. Nah, ini jadi kalau waktu tidak auto detect, kalian bisa melihatnya di wirelessnya. Sehingga saya memilih ini karena ini adalah IP lokal dari wireless saya. Kemudian di sini ada konektivitasnya, yaitu dari Bluetooth atau dari WiFi. Nah, selanjutnya kita cukup meng-save-nya. Oke. Oke. Selanjutnya aplikasi ini tetap dibiarkan hidup. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi di handphonenya atau di smartphone-nya. Kalau kita lihat di sini, yang kita lakukan adalah dengan membuka aplikasinya. Tapi pastikan kita terkoneksi di wireless yang sama atau WiFi yang sama ya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa digunakan. Kemudian kita tekan skip. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk memasukkan IP server dari program remote-nya atau IP pada komputer kita yang tadi itu. Jadi kita perlu mengatur. Nah, di sini ada add komputer. Nah, ini kita kasih nama komputernya misalnya laptop.
terus tipe koneksinya itu WiFi, kemudian kita masukkan IP komputer yang terinstall server remote-nya, yaitu 1.168.1. Dan ini berubah-ubah ya tentunya, tergantung jaringan kalian masing-masing. Dan selanjutnya kita cukup menekan oke. Ini adalah yang kita buat tadi. Selanjutnya kita cukup menekan yang kita simpan tadi sebagai koneksinya. Nah, di sini kita sudah terkoneksi, tandanya di sini ada tulisan disconnect. Nah, setelah kita terkoneksi, maka kita bisa mendapatkan beberapa pilihan aplikasi yang bisa dilakukan di sini, yaitu ada mouse, ada file manager, PowerPoint, media player, serta custom remote. Nah, di sini saya akan mencoba bagaimana memfungsikan ini mouse. Oke, ada beberapa instruksi di sini, kita cukup hilangkan saja. Nah, ya saya rasa mouse-nya sudah berjalan dengan baik ya, bisa dilihat. Nah, tapi perhatikan bahwa aplikasi yang kita jalankan pada komputer itu untuk tidak di close atau ditutup, cukup diminimaliskan saja. Nah, kemudian saya akan mencoba menjalankan beberapa aplikasi tentunya ya, jalan, dan saya rasa cepat dan tidak memerlukan tidak ada delay. Kemudian kita coba dengan file manager. Nah, file manager di sini tampil partisi dari komputer kita. Misalnya di D, kita bisa klik ya dengan remote-nya ya, canggih ya kan ya. Ada MP3 ya, kemudian ada isi MP3-nya, dan kita bisa memutarnya langsung sepertinya. Oh ya, gimana kan, lumayan kan aplikasi ini. Nah, saya selanjutnya untuk kembali ke mouse, kita perlu back ke program ke antarmuka awalnya, yaitu ke mouse, kemudian kita bisa meng-close nya. Nah, untuk presentasi juga ini sangat berguna. Misalnya kita punya file presentasi, saya akan membuka sebuah presentasi ya. Saya lupa di mana. Saya akan mencarikan sebuah nah ini file PTT. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa menggunakan next untuk halaman selanjutnya ya. Tentunya ya dengan sangat mudah, dan bayangkan ini bisa dilakukan untuk menggantikan mouse wireless atau perangkat presentasi yang dijual yang memang tidak terlalu mahal. Tapi kita punya smartphone yang bisa melakukan segalanya. Oke. Kemudian kita cukup mendisconnect kalau kita sudah selesai menggunakannya. Baik, terima kasih. Itu saja video tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe untuk menunggu video-video tutorial selanjutnya. Selamat siang, selamat malam.